Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan ngasih tahu ke teman-teman sebelum melakukan pinjaman online, itu apa saja yang perlu teman-teman ketahui supaya nantinya teman-teman juga bisa ngecek gitu ya, apakah ini benar mengikuti aturan OJK atau tidak, seperti itu. Nah, jadi langsung aja. Yang pertama, teman-teman harus cek terlebih dahulu apakah aplikasinya itu terdaftar dan diawasi oleh OJK, itu sudah pasti ya. Yang kedua teman-teman, ketika teman-teman daftar, kan misalnya sudah di ACC nih ya, teman-teman coba ajukan itu kan jangan diklik dulu, maksudnya itu jangan dicairkan dulu. Ketika teman-teman klik ajukan biasanya ada rinciannya ya, rincian pinjamannya berapa, bunganya berapa, tenornya berapa. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui. Di sini saya kasih tahu, yang saya baca di aturan OJK itu adalah sebuah fintech itu sudah diatur bunganya teman-teman ya. Jadi ketika tenornya bukan lebih. Ketika tenornya 30 hari itu bunganya adalah 0,4% per hari, teman-teman. Jadi kalau dikali 30 itu sama dengan berapa? Coba dihitung aja. Nah, apabila tenornya ini lebih dari 30 hari, misalkan teman-teman pinjam tenornya 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Nah, ini kan termasuk aturan yang ini nih ya. Apabila tenornya lebih dari 30 hari, itu bunganya maksimal 12 sampai 24%. Apabila melebihi itu 12 sampai 24% ini per tahun ya teman-teman bunganya. Apabila sebuah fintech bunganya melebihi itu, ya sudah jelas berarti ini melanggar aturan OJK. Karena OJK sudah mengatur sebuah fintech yang tenornya itu lebih dari 30 hari, bunganya maksimal 24% per tahun. Karena saya lihat di Play Store sebuah aplikasi pinjaman online itu ada beberapa yang menurut saya cukup mengganjal teman-teman ya. Bunganya itu 36% per tahun. Ini kan kayak melenceng gitu dari aturan OJK. Nah, tapi kok masih ada di list OJK? Pertanyaannya apakah ini OJK itu selalu patroli, selalu memeriksa aplikasi yang masih mematuhi apa tidak, atau dibiarkan begitu saja lepas gitu aja ya, setelah daftar ya udah lepas, entah bungamu kamu naikin atau enggak itu OJK nggak mau tahu ya, kita nggak tahu teman-teman ya. Nah, saya lihat itu masih ada beberapa aplikasi yang bunganya lebih dari 24% per tahun. Nah, ini tindakan kita harus gimana? Ya, pertama kita harus lapor dong ya, lapor OJK. Nah, teman-teman bisa hubungi OJK itu di nomor WhatsApp-nya langsung, ada di websitenya ya teman-teman. Yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui adalah ketahuilah jenis pinjaman tersebut. Jadi pinjaman online yang teman-teman install itu termasuk pinjaman produktif atau pinjaman konsumtif. Jadi pinjaman produktif itu seperti apa? Produktif ya pinjaman yang dikhususkan biasanya ini untuk pengusaha kecil atau UMKM gitu teman-teman. Kalau pinjaman produktif itu biasanya targetnya adalah orang-orang yang konsumtif, misalkan suka belanja, suka rekreasi, kebutuhan gitu-gitulah ya teman-teman, kebutuhan belanja, kebutuhan rekreasi dan lain sebagainya. Nah, terus apa bedanya produktif dan konsumtif ini? Kalau pinjaman produktif itu bunganya cenderung lebih kecil, teman-teman. Kalau pinjaman konsumtif itu bunganya cenderung lebih besar. Ya, intinya maksimal 24% per tahun tadi ya kalau aplikasinya terdaftar di OJK. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan aplikasinya kok bunganya tinggi, ya dilihat dulu apakah itu pinjaman produktif atau konsumtif. Kalau pinjamannya konsumtif ya wajar gitu teman-teman ya. Nah, apa saja sih contoh pinjaman konsumtif itu? Ya, es pinjam itu konsumtif teman-teman ya. Terus apalagi tuh? Julo itu juga konsumtif, Easy Cash konsumtif. Terus yang produktif yang mana? Banyak sebenarnya, ada beberapa aplikasi contohnya ada modal kayak gitu-gitu. Terus toko modal. Tapi rata-rata yang pinjaman produktif itu apa ya teman-teman, sulit di ACC-nya karena teman-teman harus benar-benar memenuhi syarat, mulai dari biasanya itu SKU ya, kalau nggak salah SKU, surat keterangan usaha itu kayaknya harus ada. Ada juga yang mensyaratkan harus punya NPWP. Jadi syaratnya agak ribet memang, tapi bunganya ya memang lebih kecil seperti itu. Nah, ketika teman-teman nanti dapat yang bunganya gede ya mungkin wajar karena pinjaman tersebut konsumtif, jangan kaget gitu ya teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir atau yang keempat ya teman-teman. Teman-teman harus perlu ketahui dulu ketika teman-teman minjam di aplikasi tertentu itu seberapa besar nanti resiko yang akan terjadi ketika seandainya teman-teman itu ada bermasalah, maksudnya itu ada telat bayar dengan kondisi keuangan teman-teman yang misalkan ada kendala gitu ya. Resikonya seperti apa saja teman-teman harus ketahui dulu. Apakah nanti
DC dari pinjol yang teman-teman install itu kejam gitu, maksudnya itu terlalu brutal nagihnya, atau biasa-biasa aja, atau baik-baik saja gitu kan, karena beda-beda teman-teman ya. Ada yang brutal, langsung tiba-tiba marah tanpa chat baik-baik, tiba-tiba marah, nagihnya nggak enak, bahkan nggak ada chat, nggak ada apa-apa, tiba-tiba datang ke rumah, itu juga ada. Jadi teman-teman harus ketahui itu dulu. Contohnya ya, misal seberapa besar aplikasinya, teman-teman cari cari tahu infonya dulu, seberapa banyak DC lapangannya, kayak gitu-gitu ya. Riwayat kasus-kasusnya itu seperti apa. Nah, ketika teman-teman sudah tahu itu, barulah teman-teman bisa pertimbangkan kembali. Karena masing-masing aplikasi itu berbeda ya. Ada yang banyak DC lapangannya. Contohnya apa? Kredivo, Akulaku, Shopee Paylater juga banyak ya teman-teman ya. Nah, terus ada juga yang aplikasinya itu nggak ada DC lapangannya untuk daerah-daerah lain ya. Mungkin yang di Jabodetabek aja yang ada. Contohnya aplikasi-aplikasi ya yang kurang terkenal gitulah, misalkan Ifuji, terus apalagi banyaklah aplikasi yang kurang terkenal gitu teman-teman. Nah itu biasanya DC lapangannya nggak nyampe di pelosok-pelosok gitu. Jadi ketika nanti teman-teman ada mungkin kendala atau bermasalah telat bayar, kan risikonya nggak terlalu yang gimana-gimana gitu kan ya. Nah mungkin itu aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jadi itulah tadi apa saja yang perlu teman-teman ketahui sebelum melakukan atau pengajuan pinjaman online. Segini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.